Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mang Cek pemirsa Pol TV? Kali ini kami menyapa masih dari kawasan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dari ruangan asisten bidang pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Masih di Jaksa Menyapa tentunya, ini program yang sangat luar biasa, memberikan informasi dan juga mengenai tugas fungsi dan capaian kinerja dari insan adiaksa yang ada di Sumatera Selatan. Hari ini bersama saya Hagi Kaindi. Dan tentunya dengan aku Cek Susan, pemirsa 1 jam ke depan kita bakal ngawani pemirsa ini untuk memberikan informasi, edukasi khususnya lebih dalam lagi mengenai hukum-hukum yang ada dan juga menginspirasi masyarakat Kota Palembang ini khususnya untuk segera melaporkan apabila ada hal-hal yang bisa melanggar hukum ya. Jadi bisa saling bekerja sama seperti itu. Betul sekali, karena asisten bidang pembinaan di Kejati Sumatera Selatan punya peran yang sangat penting dalam mendukung operasional dan administrasi kejaksaan. Tugas utama Asbin meliputi pengelolaan manajemen, perencanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawaian, keuangan, perlengkapan, serta pengelolaan barang milik negara, dan selebihnya nanti akan kita bahas langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Iya, tentunya dengan tema kita hari ini adalah peran strategis Asbin Kejati Sumsel dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Langsung saja Susan kita sapa. Yang pertama ini ada yang terhormat Bapak Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Bapak Zainul Arifin, SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak. Salam sehat. Iya, semangat ya Pak ya. Senang sekali bisa hadir di sini Pak Zainul. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada kami ngobrol-ngobrol. Dan juga pasti akan memberikan informasi kepada Mang Cek pemirsa Pol TV. Siap. Dan di sini sebelahnya juga ada Bapak Kasubag Perencanaan, tentunya ada Pak Alexander Rudi SHMH. Pak Rudi apa kabar? Sehat Pak. Baik, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Luar biasa. Ini kali kedua ya Pak ya ketemu. Siap, iya, yang kedua kali. Jaksa Menyapa ya. Luar biasa. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam mungkin Pak. Nah, ini kalau Pak Zainul ini kan cukup relatif baru nih ya, baru pertama kali di Jaksa Menyapa. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh kita kenalan dulu Pak. Mungkin sedikit kilas balik mengenai karirnya selama di kejaksaan. Boleh diceritakan sedikit, silakan Pak. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ditugaskan di Palembang Kota Pempek ini sudah 6 bulan yang lalu, sejak tanggal 9 Agustus tahun 2024. Sebelumnya, saya ini adalah, sebelum ditempatkan di Palembang sebagai Asbin, saya itu adalah Irmut, Inspektur Muda Keuangan di Jamwas, khususnya di masalah keuangan. Kebetulan wilayah saya, wilayah 2. Wilayah 2 itu meliputi salah satunya adalah Sumatera Selatan. Jadi begitu saya ditempatkan di Sumatera Selatan, saya sudah tidak asing lagi dengan kawan-kawan di Sumatera Selatan ini. Karena paling tidak sekali setahun saya pasti akan inspeksi masalah khusus keuangan di Sumatera Selatan ini. Jadi sudah tidak asing lagi. Nah sebelumnya saya juga pernah menjabat sebagai Kajari Kota Pekalongan. Kemudian saya Kasubdit di Jamdatun. Dan saya juga pernah Kajari dan Aspidum di Riau. Jadi udah cukup lama saya langintang di dunia hukum, dan sekarang ini suatu hal yang baru sebenarnya bagi saya masuk di ranah pembinaan ini. Tapi walaupun begitu sangat menyenangkan sekali bekerja di Sumatera Selatan ini. Bapak sudah hobi dengan pempek dan cuka ya? Wah, sudah. Itu pempek ini merupakan ciri khas masyarakat di Palembang dan memang luar biasa enak sekali. Ya. Katanya tidak diragukan lagi ini Aga dan juga pemirsa kinerja beliau sudah kemana-mana ini. Betul, pengalamannya luar biasa. Nah, mungkin sedikit dengan Pak Rudi, boleh Pak? Siap. Kilas balik lagi. Baik, kalau saya dulu sebelum saat ini kan saya menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan. Jadi saya kurang lebih di sini sudah bertugas hampir kurang lebih 4 tahun lebih. Sebelum saya bertugas sini, saya dulu pernah menjabat sebagai Kasipisus di Empat Lawang. Kurang lebih hampir 3 tahun lah. Kemudian sebelumnya lagi saya pernah bertugas sebagai Kasidatun di Muara Tebo. Kurang lebih 2 tahun lebih. Kemudian Kasipitsus di Muara Jambi. Kurang lebih 2 tahun lebih juga. Dan pertama kali saya menjabat Kasipitsus di Prabu Muli. Jadi setelah dari Empat Lawang saya langsung masuk ke
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mantap, luar yes. biasa ya. Tahu ya kalau 4 lawang ya pasti ya tinggi juga itu tingkat-tingkat kriminalnya ya Pak ya. Iya. Kordors ya. Pordor, Iya. iya 4 Yes, lawang. yes. Baik, mungkin di awal kita pengen tahu lagi nih Pak, diinformasikan lagi kepada pemirsa Pal TV, terkhususnya Pak Asbin, terkait kesehariannya sih ngapain aja sih Pak untuk sebagai asisten bidang pembinaan ini sendiri? Ya. Baik, jadi memang seperti saya katakan tadi, di asisten pembinaan, jabatan saya sebagai asisten pembinaan ini merupakan jabatan yang sebenarnya baru bagi saya, tapi punya tantangan tersendiri. Karena memang sesuai dengan peraturan Kejaksaan RI nomor 3 tahun 2024 tentang Ortala itu, organisasi tata kerja Kejaksaan RI itu, tugas Asbin ini lebih cenderung ke dalam, ke internal. Nah, bagaimana bisa memanage suatu organisasi, khususnya di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini, bisa menjadi lebih baik, bisa mencapai visi dan misinya, bisa meningkatkan sumber daya manusianya, kualitas sumber daya manusianya. Juga dalam hal ini juga tak lepas juga dari masalah reformasi birokrasi, karena memang sekarang ini kan sangat ngetren nih masalah reformasi birokrasi itu. Benar. Itu merupakan salah satu tugas daripada Asbin. Nah, yang saya lakukan di sini, itu saya katakan tadi cukup menarik karena memang wilayah kita di Sumatera Selatan ini cukup luas. Bahkan saya katakan sangat luas, apalagi kami sudah baru saja memantau kawan-kawan dari Lubuk Linggau, Musirawas, wah itu memang luar biasa, Pagar Alam. Jadi kami memonitor hal-hal seperti itu. Jadi kita lihat bagaimana pemetaan baik pegawainya, itu juga untuk berguna bagi kita nanti untuk bisa memposisikan para pegawai. Kemudian juga bagaimana kita bisa memetakan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan kesehariannya juga, mungkin masalah penyerapan anggaran juga. Jadi semua itu memang suatu hal yang sangat luar biasa, tantangan bagi Asbin untuk bisa menata, mengelola itu dengan baik. Demikian. Jadi ini sudah kami susuri nih, Mas. Kami sudah 16 satker. Kita punya Kejaksaan Negeri mulai dari Pagar Alam, Lubuk Linggau yang Sudah keliling, terjauh. Pak ya? Sudah keliling. Wow. Asbin sudah keliling Luas, seluruhnya ya. sampai Oku Selatan kemarin. Wah. Sudah sampai Oku Salah satu Timur yang paling udah. jauh ya. Luar biasa. Keren. Luar biasa di Sumatera Selatan ini. Luar biasa Wah, sekali. oke. Nah, ini Pak Zainul, ada beberapa tugas utama sebagai Asbin ini adalah perencanaan, pembangunan prasarana sarana, termasuk juga pengelolaan barang milik negara. Boleh Pak dijelaskan lebih detail seperti apa barang milik negara yang dikelola, Pak? Baik. Barang milik negara ini adalah merupakan aset dan itu titipan oleh pemerintah kepada kita untuk bisa menata kelola dengan baik. Ya. Maksudnya di sini adalah bahwa dengan penata kelolaan barang milik negara ini, negara dalam hal ini tidak dirugikan dari proses penata kelolaannya. Umpamanya seperti ini. Bagaimana Asbin bisa memonitor terjadi adanya proses penyitaan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Kemudian juga terhadap barang milik negara itu sendiri bagaimana bisa merawatnya. Bagaimana bisa hasil daripada barang milik negara ini memberikan kontribusi yang besar pada negara dalam hal apabila nanti putusan itu bisa sifatnya dirampas. Dalam hal ini itu kita bekerja sama dengan kawan-kawan dari KPKNL. Umpamanya kita melakukan lelang dan lain sebagainya. Jadi makanya dalam tata kelola barang milik negara ini harus benar-benar concern. Kenapa? Karena memang pertama dia harus terdata dengan baik. Barang milik negara itu apa saja. Kemudian setelah didata, dia juga dalam hal ini mungkin apabila bersifat tanah, bangunan dan lain sebagainya harus disertifikatkan. Banyak barang-barang rampasan dari perkara-perkara baik PIDU maupun PISUS itu tidak dikelola dengan baik. Nah, Asbin berperan dalam hal ini bagaimana bisa menatanya. Karena itu merupakan aset. Dan ada satu hal lagi dalam hal pemusnahan terhadap aset itu sendiri. Termasuk juga Pak ya? Termasuk itu sendiri. Jadi tidak bisa kita umpamanya dalam furnitur ini aja lah. Furnitur ini umpamanya sudah tidak terpakai lagi. Ini kan tercatat sebagai aset milik negara. Jadi umpamanya sudah tidak terpakai lagi, kita harus melaporkan. Dan kalau memang sudah patut atau layak untuk diganti, kita ganti. Dan harus dimusnahkan, harus dimusnahkan. Nah seperti itu. Jadi semua itu terdata dengan baik. Memang kelemahan kita selama ini hal-hal seperti ini yang kurang
kurang terkonsen bagi kita. Nah, selama kami di sini, inilah kami data satu persatu, termasuk kami kemarin ke Kejari-Kejari juga dalam hal penataan itu. Dicatat seluruhnya mana barang yang menjadi aset kita, mana barang yang merupakan barang milik negara. Itu harus ditata ulang, diatur sedemikian rupa sehingga apabila nanti ada pemeriksaan seperti kayak sekarang ini, BPK sedang melakukan pemeriksaan, kita sudah bisa menyajikan data-data itu. Karena itu juga merupakan salah satu objek daripada pemeriksaan BPK. Nah, kalau sudah seperti ini, BPK datang kepada kita, kita tinggal sudah menyodorkan mana aset, mana yang sifatnya yang harus dimusnahkan, mana yang harus dirampas, mana yang sudah dilelang, itu sudah terdata dengan baik. Asbin disitulah salah satu tugasnya itu, menata kelola seperti itu. Berarti data dan fisiknya itu sinkron ya Pak ya? Harus sinkron. Selain mengelola pegawai juga Benar. terkait Betul. aset negara tadi Pak ya. Benar sekali. Nah mungkin kita ke Pak Rudi nih sedikit mengenai kesehariannya tugas pokok fungsi Pak. Ya. Silakan. Ya, jadi sesuai dengan Perja nomor 3 tahun 2024, jadi tugas Kasubag Perencana itu adalah merencanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Jadi perencanaan itu mulai dari perencanaan masalah keuangan, perencanaan masalah program kerja, dan juga perencanaan masalah keuangan, program kerja, dan kerja-kerja yang lain. Jadi itu tugas dari Kasubag Perencanaan. Jadi kalau perencanaan masalah keuangan, kita mulai merencanakan anggaran di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk 2 tahun yang akan datang, kita sudah mulai merencanakan. Juga nanti kita juga menyusun program kerjanya juga. Jadi selain kita menyusun anggaran, kita juga harus menyusun program-program kerja tersebut, karena sekarang kan kerja kan harus berbasis anggaran. Kayak gitu. Berarti kalender 2 tahun ke depan udah ada nih Pak Sudah kita siapin memang. Biasanya kalau dari Kejaksaan Agung itu sudah meminta 2 tahun yang akan datang kebutuhan real. Kebutuhan real itu adalah misalnya kegiatan ini harus biaya dengan berapa anggaran kayak gitu. Oke. Karena itu terkait juga anggaran tadi ya. Iya. Setiap kegiatan butuh anggaran. Setiap kegiatan harus berbasis anggaran. Apakah ada kendala-kendala Pak untuk melakukan perencanaan tersebut Pak, atau pada saat berjalannya sudah? Ya, kendalanya tentu pada saat kita merencanakan anggaran, kan kita biasanya menghitung anggaran itu untuk tahun yang akan datang berapa kira-kira besar anggaran itu untuk setiap program kerja. Ya. Kadang kita kan harus melihat dari anggaran tahun sebelumnya atau anggaran 2 tahun yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya anggaran di tahun sebelumnya kurang memenuhi, maka kita akan menaikkan kayak gitu kan, agar pelaksanaan kerja di tahun yang akan datang bisa terlaksana dengan adanya anggaran. Tetapi kadang walaupun kita sudah menganggarkannya lebih tinggi, terkadang juga kan tergantung dari kemampuan keuangan pemerintah. Jadi walaupun kita menganggarkan satu kegiatan itu besar, kalau anggaran kemampuan pemerintah tidak mencukupi, bisa juga nanti sesuai sudah di-plotting dari pemerintah kayak gitu. Pokoknya itulah kendalanya di situ memang kadang gitu. Iya, kita sudah merencanakan semaksimal mungkin, dalam kenyataannya belum tentu sesuai dengan harapan kita. Harus pinter-pinter ngelola Hagai. Betul. Ya. Dan juga nanti bisa menyesuaikan pastinya ya ketika berjalan. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau kita harus disesuaikan. Oke, baik. Nah ini menarik mengenai anggaran ini karena kita tahu yang viral akhir-akhir ini terkait efisiensi anggaran ya. Nah seperti apa nih kira-kira implementasinya yang dialami oleh teman-teman di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khususnya bidang pembinaan. Mas Wice, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa, dan tentunya kolaborasi yang luar biasa antara PAL TV dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk memberikan edukasi, inspirasi bagi masyarakat ini. Bahwa di Kejaksaan Tinggi ini banyak sekali prestasi-prestasi, kinerja-kinerja yang sudah dicapai oleh Kejaksaan Tinggi, tentunya khususnya di bidang umum maupun di bidang khusus juga ya. Betul. Nah lanjut kita. Dan masih kita dari kantor asisten bidang pembinaan Kejati Sumatera Selatan nih Mang Cek Bice. Salah satu tadi fungsinya sudah disampaikan sebetulnya, pengelolaan pegawai, lalu juga pengelolaan aset milik negara, dan juga penerapan reformasi birokrasi nih yang mungkin tadi belum disampaikan. Nah
Salah satunya adalah kita percaya juga Kejati Sumatera Selatan, khususnya Asbin, ini berkontribusi besar dalam reformasi birokrasi. Selalu menjadi target adalah WBK dan juga WBBM. Dan kabar baiknya mungkin akan langsung disampaikan nih oleh Pak Asbin sendiri bahwa Iya. memang Kejati Sumsel mendapatkan predikat WBK di WBK. tahun 2024. Selamat Pak sebelumnya. Woi, Dan mungkin mantap. boleh disampaikan detailnya ke Bang Sewice. Baik, terima kasih. Alhamdulillah berkat kerja keras semua kawan-kawan dan yang terpenting adalah unsur pimpinan kami, Pak Kajati, Pak Waka, dan pejabat utama seluruhnya sangat gigih dan keras sekali dalam setahun ini bagaimana bisa mewujudkan WBK. Karena memang selama ini beberapa kali Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengajukan untuk meraih predikat WBK. WBK ini adalah wilayah bebas korupsi. Ini merupakan penghargaan yang diberikan langsung oleh dari Menpan, Menteri Pendaya Aparatur Negara. Ini kita kurang beruntung, kurang berhasil, kurang gigih, kurang keras, gitu. Ya, kurang kurang greget. Gitu. Jadi di bawah kepemimpinan Pak Kajati berserta seluruh jajaran kami, nah kami bersama-sama bertekad. Ya alhamdulillah tahun 2024 kami dapat meraih seperti yang bisa dilihat. Dan perlu saya sampaikan Pak Rudi ini adalah kasubag saya dan beliau inilah yang menjadi promotornya untuk bisa membuat keadaan peraihan kami ini seperti ini. Dan makanya kami kemarin pun berkeliling seluruh satker. Dan target kami tahun 2025 itu minimal itu 5 satker, 5 Kajari akan meraih WBK. Alhamdulillah tahun 2024 ini 2 satker, 2 Kajari dan kami. Jadi ada 3. 1 kami Kejaksaan Tinggi, 2 dari Oki dan 1 lagi dari kawan-kawan dari Oku Selatan. Jadi kita di Sumatera Selatan patut berbangga hati karena kita meraih 3 penghargaan WBK. Nah, selain dari itu, kita juga dapat penghargaan lagi nih sebagai kita tuh untuk kaum rentan ya. Iya. Nah, jadi pelayanan untuk kaum rentan. Jadi artinya pelayanan yang kita berikan di Kejaksaan Tinggi ini adalah terbaiknya untuk rentan. Rentan maksud di sini adalah kawan-kawan yang disabilitas. Jadi kalau kawan-kawan keluarga saudara-saudara kita yang dari difabel itu datang kemari, kita layani dengan baik. Dalam hal apa? Ya dalam hal umpamanya dalam ingin mengetahui masalah hukum dan lain sebagainya. Sudah datang ke kantor kita ini dilayani dengan baik. Dan proses pelayanan kita itu adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh Kejaksaan Agung. Makanya kita juga mendapat juga penghargaan, meraih penghargaan ini. Ini baru saja kita terima. Ya, Kemarin Pak ya. ya baru kemarin kita terima penghargaan ini. Mungkin bisa dilihat di YouTube atau di Instagram kami ada penyerahan dari kementerian dan dari pimpinan kami Pak Jaksa Agung langsung memberikan nih kepada Pak Kajati dan kawan-kawan yang ada di Kejaksaan Agung pada waktu itu. Jadi ini semua adalah bentuk dari usaha kerja keras kami, bentuk kepedulian kami bagaimana pentingnya reformasi dan birokrasi itu. Karena memang saat sekarang ini kita sama-sama tahu informasi publik ini sudah sangat terbuka, sudah sangat transparan. Kita tidak bisa lagi bersembunyi di balik selai lalang istilah sekarang ini ya. Semua sudah terbuka. Dan kita bertekad untuk menyajikan data apa adanya dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Karena kita merasa bahwa kita begini ya karena masyarakat juga. Dan tujuan utama kita adalah bagaimana bisa mengayomi masyarakat. Nah, bagaimana peranan daripada pembinaan di sini? Nah, peranan daripada Asbin di pembinaan di sini adalah seperti ini. Bagaimana kita bisa sistem aplikasinya, data IT-nya harus bagus. Kemudian seluruh komponen-komponen yang terkait dari situ, mulai dari anggaran sampai dengan sumber daya manusianya juga harus bagus. Harus terdata dengan baik. Jadi makanya kembali kepada awal tadi bahwa manajemen yang dikelola oleh pembinaan ini adalah manajemen internal. Bagaimana mengelola suatu organisasi dengan baik sehingga menghasilkan tujuan yang sama. Dan bentuk tujuan itu salah satu bentuk yang kami raih pada tahun 2024 itu adalah hal seperti ini. Sebenarnya banyak sekali penghargaan-penghargaan lainnya yang kami terima.
baik itu dalam tingkat nasional maupun nasional. Di tingkat nasional juga kita dapat penghargaan dari KPK dalam penanganan perkara PISUS. Mungkin kawan-kawan sudah dapat mendengar sendiri pada waktu jaksa menyapa di PISUS sudah menerangkan bagaimana ya reformasi restoratif justice kita di PIDUM. Kita juga dapat penghargaan di PISUS, kita dapat penghargaan sebagai Satkar yang paling tinggi dalam hal penanganan perkara korupsi. Itu semua adalah berkat apa? Berkat kerjasama seluruh komponen. Nah, pembinaan di sini adalah sebagai perekat, penghubung semua komponen-komponen itu supaya bisa menjadi satu kesatuan, menjadi sinergi yang kuat. Begitulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Hingga ini bisa dilihat sendiri, dan Pak Rudi ini adalah boleh dikatakan ya konsultan kita lah dalam hal bagaimana bisa meraih WBK ini. Mana-mana makanya saya bawa pada kesempatan ini saya bawa karena memang beliau sangat menguasai sekali dalam hal seperti ini. Nah, Pak Rudi, kalau dari Pak Kasubag sendiri nih, apa yang membedakan di tahun 2024 hal-hal yang dilakukan khususnya dari pihak pembinaan sehingga kita berhasil nih mendapatkan predikat WBK dan juga banyak penghargaan lainnya? Ya, jadi di tahun 2024 ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mempunyai moto berintegritas dan berprestasi. Tentu yang diutamakan dulu kan adalah berintegritas. Jadi berintegritas ini adalah cikal bakal kita dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa reformasi birokrasi ini adalah perubahan dan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Itu karakteristiknya itu melalui adaptif, kemudian berintegritas, kemudian berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN. Maka dari itu ketika kita sudah berintegritas, tentu akan mencapai prestasi yang lebih baik. Makanya Pak Kajati kami punya slogan berintegritas berprestasi melalui reformasi birokrasi. Karena reformasi birokrasi inilah adalah tonggak atau fondasi kita dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kami di Kejaksaan Tinggi. Dengan adanya reformasi birokrasi inilah maka seluruh kegiatan yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan adalah untuk menyelenggarkan sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Jadi di tahun 2024 memang kami merasakan sekali dengan kepemimpinan Bapak Kajati kami yang memang berkinerja tinggi ya Bapak ya, kinerja keras kayak gitu kan. Kami dipacu untuk bekerja lebih baik dan lebih tinggi, lebih cepat. Makanya bisa kita lihat dari hasilnya pada saat ini di tahun 2024 banyak sekali penghargaan yang kami terima. Kalau kita berbicara masalah penghargaan teknis tentu dalam penanganan perkara Pak ya. Tapi kalau dalam pembinaan tentu ya pembinaan dalam keadaan piagam-piagam penghargaan dalam kami telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kemudian juga kami mendapat penghargaan pemberian pelayanan terhadap kelompok rentan kayak gitu. Nah, di dalam kegiatan reformasi birokrasi ini tentu tidak mudah yang kami laksanakan selama ini. Kami selama 1 tahun telah bekerja dengan keras melalui pimpinan kami Bapak Kajati, Pak Asbin selaku Ketua Tim Kerja, saya sendiri selaku Sekretaris, tentu sangat memerlukan energi besar ya Pak ya. Karena tidak bisa segampang itu karena kita harus merubah mindset pegawai kita. Karena yang selama ini yang tidak melayani harus selama ini tak dilayani harus melayani kayak gitu. Agak susah memang merubah mindset kayak gitu kan. Apalagi culture setnya juga harus kita rubah juga. Makanya dengan adanya reformasi birokrasi ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Sistem tata kelola pemerintahan kita menjadi lebih baik lagi di sini di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga dapat kita lihat sendiri hasilnya pada tahun 2024, akhir tahun 2024. Gitu. Nah Pak Rudi, kalau saya tertarik sampai Kejaksaan Tinggi ini peduli sekali dengan kaum rentan itu. Boleh sedikit diceritakan Pak secara detail giat seperti apa yang saat itu sehingga mendapatkan prestasi? Baik. Jadi ketika ada program pembangunan ZIBBK, di situ diselingi juga dalam program untuk pelayanan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan ini dalam arti bukan hanya kaum disabilitas saja yang cacat ya, tapi untuk yang buta, yang tuli, ibu-ibu hamil, orang tua dan anak-anak itu termasuk dalam kelompok rentan. Jadi di dalam pemenuhan untuk kebutuhan pelayanan terhadap kelompok rentan, pertama kami harus mempersiapkan sarprasnya.
Sarprasnya itu pengawasan. bisa dilihat di depan, sarprasnya mulai dari luar, dari parkir, dari sarpras-sarpras yang lain. Kemudian juga kami juga membuat untuk mempermudah akses mereka. Dalam arti akses mereka ketika mereka ingin melihat website, media sosial, Iya. kami juga setelah mengakomodir untuk bagi kelompok rentan. Terutama misalnya kalau yang datang itu bisu, tuli, kami juga ada aplikasinya. Jadi bisa pakai bahasa isyarat. Kami juga kadang mendatangkan ahli untuk berbahasa isyarat. Jadi semuanya kami akomodir semua di dalam pelayanan kami kelompok rentan. Makanya ketika dari tim penilai Menpan datang ke sini, dia merasa kagum kepada sarpas kami yang ada di Iya, sini kayak gitu, luar sama biasa. fasilitas-fasilitas yang lain kayak gitu dalam aplikasi kayak gitu. Mm-mm. Jadi semuanya bisa terakomodir kayak gitu sesuai dengan syarat ketentuan yang diadakan oleh Menpan itu sendiri. Kami bisa penuhi semua, Pak. Oke, berarti dari masuk gerbang Kejaksaan Tinggi ini orang-orang sudah dibuat nyaman ya Pak? Ya? Iya, Betul, benar. Suasananya. ramah untuk semua orang ya. Benar. Nah Pak, kalau tadi disampaikan sedikit oleh Pak Rudi bahwa memang salah satu yang menjadi tantangan adalah mengubah mindset para pegawai, khususnya di Kejati Iya. Sumsel ini sendiri, yang Iya. mungkin tadinya berpikirannya punya mindset yang berbeda dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti apa pendekatan yang dilakukan dari pihak Asbin ini sendiri, Pak? Sehingga bisa mereka ini mau ibaratnya keluar dari zona nyaman lah untuk bisa kerja lebih keras lagi, untuk bisa memberikan pelayanan yang ekstra lagi kepada masyarakat, sehingga akhirnya bisa mencapai capaian predikat kinerja BBK ini. Baik, memang tentu harus ada upaya untuk itu. Satu yang paling utama adalah kita selalu melakukan pengawasan yang melekat kepada anggota-anggota. Jadi saya selaku Asbin selalu mengingatkan agar per bidang itu selalu kita istilahnya rapat koordinasi. Jadi masing-masing bidang itu selalu, apakah itu dari Pitmil, pidana militer, dari Intel, dari Pitsus, semua minimal dalam seminggu itu 2 kali rapat koordinasi internal mereka. Itu semua adalah upaya untuk memacu semangat dan keinginan untuk mencapai visi dan tujuan. Yang seperti yang kita harapkan tadi, bahwa semua ini kalau tidak dilakukan secara serentak, secara bersamaan dan semangat yang sama, ini akan sulit bisa dicapai. Nah, pembinaan perannya di situ adalah bagaimana bisa melakukan hal seperti itu. Dan kita apel setiap Senin selalu kita adakan, kemudian juga kita rapat-rapat internal lainnya paling sering dilakukan oleh Pak Kajati sendiri. Kalau ada hal-hal yang bersifat urgen selalu dibicarakan, bahkan kita tidak mengenal waktu. Malam sampai malam pun kita kalau memang harus selesai harus kita rapat kita malam itu bagaimana bisa dituntaskan. Tidak ada istilahnya pekerjaan yang ditunda. Tidak ada istilahnya itu pekerjaan yang tunggu tarsok istilah orang besok lah. Nggak ada cerita itu. Hari ini direncanakan, hari ini dilaksanakan. Jadi tidak ada cerita yang menunggu-nunggu waktu. Nah ini diperlukan memang tadi seperti saya katakan tadi semangat. Dan yang paling penting adalah adanya unsur pimpinan yang bersifat tegas di sini. Iya. Tegas dan sekaligus juga melakukan pembinaan. Pembinaan seperti saya katakan tadi, mengingatkan kepada mereka semua bahwa kita ini adalah aparatur negara. Kita ini bekerja untuk negara, untuk rakyat. Jadi mereka harus betul-betul memahami. Dan yang paling utama adalah keteladanan. Ya. Keteladanan pemimpinnya sendiri. Role model, Pak ya. Nah, kita sebagai role model. Jangan contoh, kita menyuruh anggota menyuruh anak buah begini, kita sendiri tidak disiplin. Jadi itu semua dimulai dari diri kita, dari pemimpinnya, dari atasannya. Makanya Pak Kajati kami selaku yang tertinggi selalu yang beliau kan ke kami, pejabat-pejabat utamanya ini. Nah, kita pejabat utamanya kayak saya ini rangkul lagi yang di bawah saya. Seperti itu. Jadi ini harus berjalan. Nah, alhamdulillah setahun ini saya rasakan saya baru 6 bulan di sini, wah luar biasa. Di sini speednya kencang sekali. Saya pun waduh ini luar biasa di sini. Tapi kita mau keikut Pak ya? Wah kita harus bawa. Kita harus apalagi, mohon maaf saya kan dari Kejaksaan Agung juga. Ya.
Saya kalau sempat saya kalah, wah malu saya. Ya. Saya mantan dari pusat, Agung. masa saya nggak bisa Nasional ngikutin ya. daerah ya kan? Itulah merubah culture set itu Ah, tadi, Bapak. itu. Jadi selama ini kan pegawai kita kan merasa santai, Santai, ya. dengan pimpinan kita tinggi Iya, kayak gitu. pimpinan. Jadi kita juga Betul. sudah terbiasa Kalau kayak ujung gitu. Iya. Palembang tak acak lagi duduk, Pak ya. Iya. Pokoknya kalau beliau Wak Kajati kita itu, hari ini harus selesai, harus nampak hasilnya bagaimana. Iya, Nggak benar. ada istilahnya tarsok. Itulah. Betul. Jadi ini sudah terpola dari sekarang nih. Pokoknya kalau nggak bisa mengikuti beliau, minggir. Nah, begitu Wow. aja tuh. Nah. Beliau begitu orangnya, sangat tegas sekali. Dan alhamdulillah masyarakat, kawan-kawan kita di sini, orang Palembang di sini, yang itu saya katakan tadi, komitnya luar biasa, loyalnya luar biasa. Jadi kalau pemimpinnya sudah bergerak, ya semua ikut bergerak. Semua siap Pak ya. Semuanya siap. Wow, luar biasa. Mantap, Ya. Om Palembang. Semangat, Om Palembang. Iya, ya. karena emang luar biasa keteladanan Palembang. Pemimpinan itu menjadi utama ya. Benar. Kemarin Pak Kasatker dari Kejati Sumsel cerita tiap hari jam 5 sampai jam 10, jam 11 malam baru pulang. Iya. Dan itu menjadi Betul. satu. Itu juga terlihat agak ya Role waktu kita ada Pak Kajati datang ke Pal TV, masih sempat. Ini berapa ini targetnya harus? Oh, Iya, iya. betul. Wow. Benar. Kerja Iya. terus ya. Iya, kerja Benar. terus. Memang begitulah beliau itu. Masih Bang CBC, kita akan balik lagi di segmen ketiga, pastinya bakal lebih seru masih dengan Pak Asbin dan juga Pak Kasubag Perencanaan dari Kejati Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Jaksa Jaksa Menyapa. menyapa. Terima kasih, kembali lagi kita di program Jaksa Menyapa, mengenal lebih dekat Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sehingga masyarakat Kota Palembang juga tahu ini kira-kira harus kemana melapornya, bagian apa kira-kira. Nah, ini program yang dibuat oleh Pal TV dan juga Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan khusus untuk masyarakat Kota Palembang. Betul. Masih kita bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Pak Zainul selaku Asisten Bidang Pembinaan Kejati Sumatera Selatan dan Pak Rudi selaku juga Kasubag Perencanaan. Nah, Pak, selalu disampaikan bahwa memang kejaksaan ini bekerja berbasis anggaran. Ya. Nah, terkait yang lagi hits, lagi top sekarang adalah efisiensi anggaran nih. Nah, ini kan pasti sangat berkenaan langsung dengan bagian pembinaan. Seperti apa dampaknya, Pak? Khususnya di bidang yang Bapak pegang ini. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang ya kita harus menyadari bahwa memang problem masalah keuangan ini memang suatu hal yang sangat mendasar sekali dalam pekerjaan kita sehari-hari. Namun melihat situasi kondisi saat sekarang ini, itu merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, oleh Presiden. Makanya dalam hal ini kita harus mendukung program itu, mau tidak mau kita harus melaksanakan itu, dan ini bukan hal yang baru bagi kita. Karena kita sudah pernah teruji pada saat COVID dulu. Pada saat COVID juga dulu istilahnya ada automatic adjustment, dibintangi anggaran-anggaran itu. Kita tetap jalan. Proses pelayanan hukum terus berjalan. Proses penegakan hukum terus berjalan. Walaupun apapun yang terjadi. Masalah anggaran betul memang harus. Tapi kita harus bisa mensiasatinya. Seperti tahun lalu, tahun era masa-masa COVID, kita menggunakan fasilitas sarana Zoom. Ini juga cukup efektif, ya. Hampir 2 tahun itu kita menjalani masa-masa itu. Berjalan efektif. Itu semua adalah tinggal tergantung kita. Bagaimana kita bisa mensiasati ini dengan baik. Nah, apalagi ini pemerintah sudah mencanangkan ada work from home seperti kayak dulu lagi WFH ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk kita, tidak mungkin kita, apalagi kalau kita menangani perkara korupsi, perkara pidum, yang notabene-nya memang harus sidang, ya kan? Walaupun itu sidangnya Zoom juga pokoknya tetap dilaksanakan proses penegakan hukum. Jadi mensiasatinya ya seperti itu. Dan kita tetap mendukung program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Memang dalam hal ini banyak sekali memang anggaran kami yang diblokir, yang dipotong. Tapi seperti yang saya katakan tadi, terutama mengenai masalah anggaran penanganan perkara, kalau nggak salah ya. Penanganan perkara itu banyak sekali yang, tapi itu seperti saya katakan tadi, penanganan perkara itu bisa saja dilakukan dengan cara, seperti yang saya katakan tadi, adalah dengan cara Zoom. Jadi apapun yang terjadi,
proses penegakan hukum harus tetap jalan. Nah, anggaran sebisa-bisanya kita seefektif mungkin menggunakan anggaran itu. Dan tentunya penggunaan anggaran itu harus juga punya bukti dukung yang baik, harus bertanggung jawab. Iya. Dan bukti dukung yang diberikan itu pun nantinya harus dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan apabila ada pemeriksaan-pemeriksaan baik secara internal maupun secara eksternal dari BPK seperti saat sekarang ini. Kami pun baru saja mendapat pengarahan dari Kejaksaan Agung bahwa proses penganggaran ini ya untuk saat sekarang ini ya seperti itu. Jadi ini bukan hanya kami saja, seluruh instansi pemerintah seluruh Indonesia juga mengalami hal yang sama. Betul. Makanya untuk itu nanti ke depan barangkali ada kebijakan-kebijakan lainnya yang akan ditempuh. Bagaimana solusinya? Yang jelas seperti saya katakan tadi, kita sudah mempersiapkan itu, kita bisa sehemat mungkin, seefisien mungkin dalam penggunaan anggaran. Hal-hal yang tidak perlu itu harus kita hilangkan, harus kita kurangi. Jadi siasat kita hanya seperti itu. Dan ini mudah-mudahan karena ini dapat dipantau oleh seluruh Sumatera Selatan, bagi kawan-kawan di kejaksaan negeri yang memantau, yang menonton acara ini, pada kesempatan ini saya sampaikan juga, tolong agar benar-benar memanfaatkan anggaran yang ada. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita nyali kita menjadi ciut. Tidak ada yang membuat kita menjadi resah. Semua dapat diatasi dengan baik. Pergunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, seefektif dan seefisien mungkin. Kalau ada apa-apa kendalanya dapat dikonsultasikan ke kami di Kejaksaan Tinggi. Ini saya sampaikan kepada kawan-kawan di jajaran, di Satkar, di Kejari-Kejari, apabila nantinya menonton acara ini, agar pemberitahuan ini kami sampaikan melalui ini agar betul-betul efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran. Ingat bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan yang berbasis anggaran. Namun anggaran yang ada harus betul-betul dipakai dengan sebaik-baiknya. Demikian. Iya, tentunya menjadi PR baru ya Pak ya untuk Menjadi bidang PR Asbin baru. ini sendiri, Ya. untuk perencanaan di mana efisiensi anggaran ini sudah terjadi. Ya. Nah kalau ke Pak Rudi, Pak biasanya nih kalau untuk anggaran sendiri, biasanya itu di bidang apa saja Pak yang mungkin menekan banyak biaya atau anggaran Pak? Iya, baik. Jadi kalau anggaran kan ada dua program gitu ya, program dukungan manajemen satu, dan kemudian program penegakan dan pelayanan hukum. Jadi kemarin kalau nggak salah di program penegakan dan pelayanan hukum ada berapa miliar itu Pak? Yang untuk kita Tahun 2025. tahun 2024 penyerapan kita ya. Iya. Itu penyerapan kita tinggi sekali, Iya. 99,6% untuk Jadi- tahun lalu itu. Jadi memang lebih besar di program dukungan manajemen. Dukungan manajemen dalam arti kan itu kan dikelola oleh pembinaan. Lebih banyak dikelola pembinaan itu tadi untuk pemeliharaan gedung, kantor, perjalanan dinas, kegiatan sosialisasi, BIMTEK, semuanya ada di pembinaan itu memang lebih besar jumlahnya. Nah, dengan adanya pemblokiran atau pemotongan ini tentu sangat berdampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi. Iya. Kebanyakan kemarin dipotong di program dukungan manajemen ya Bapak Iya. ya. Ya karena kalau penegakan hukum kan memang harus berjalan dan itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Misalnya dalam perkara khususnya banyak ya tetap harus kita laksanakan. Tapi kalau program dukungan manajemen itu bisa kita manage, bisa kita atur kalau seandainya nanti pemotongannya lebih besar di situ. Misalnya kita untuk sosialisasi, BIMTEK bisa melalui Zoom kayak gitu, nggak perlu lagi kita hadir di hotel, pelaksanaan di hotel. Nah itulah paling banyak anggaran yang bisa kita hemat dari situ, karena pemerintah juga memblokirnya di anggaran itu yang paling besar dalam kegiatan BIMTEK, perjalanan dinas di kegiatan-kegiatan sosialisasi itu yang paling banyak dipotong. Kemudian juga pemeliharaan, nah itu yang lebih besar pemotongannya dalam kegiatan ini kayak gitu kan. Tapi kalau dalam penegakan dan pelayanan hukum tentu akan dipertimbangkan seberapa besar yang harus diblokir atau dipotong gitu Mbak. Oh
jadi memang harus disusun sesuai sehingga cukup anggaran itu sampai nanti setahun ini ya. Iya, 1 tahun ini. Betul. Nah, Pak Asbin, kalau dari Pak Asbin sendiri memastikan nih pembangunan sarana dan prasarana ini kan Iya. pasti terus berjalan. Nah, gimana caranya memastikan ini bisa terus berjalan secara efektif dan juga efisien, Bu? Pemeliharaannya. Jadi begini, jadi memang ya seperti saya katakan tadi bahwa proses ini harus terus berjalan. Anggaran yang ada harus seefektif mungkin. Umpamanya dalam listrik, umpamanya. Listrik kita harus bisa mensiasati. Kalau memang sudah waktunya harus dimatikan, AC, ya kemudian juga lift, pokoknya hal-hal yang berbau, kan itu banyak sekali itu yang menggunakan biaya yang besar, yang bisa kita kontrol. Kemudian juga PDAM air, harus betul-betul kita perhatikan, jangan membuang-buang air sembarang, makanya harus diperhatiin jangan sampai ada kebocoran-kebocoran. Kemudian juga dalam hal kebersihan kita bagaimana kita bisa memanage ya anak-anak office cleaning service bisa bekerja dengan baik ya, walaupun mungkin sarana-prasarana itu sudah berkurang, ya kita seefektif dan seefisien mungkin lah bisa menggunakan anggaran yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Paling-paling ya untuk ke depan kita lebih nanti akan kita koordinasikan semua berapa anggaran yang tersisa, nanti bagaimana strateginya nanti akan kita bicarakan, karena memang pada hari ini sudah disebutkan, sudah disampaikan bahwa sudah terjadi efisiensi seperti itu, dan ke depan nanti akan kita coba apa strategi kita, karena pertanyaan tadi bahwa bagaimana kira-kira strategi ke depan, nanti kita akan koordinasikan ini terhadap pemotongan anggaran yang sebesar ini, berapa yang dipotong, kemudian nanti kita atur strategi apa yang kita lakukan. Yang penting selama setahun ini kita harus bisa mensiasati ini. Mudah-mudahan yang semulanya sudah dibintang, diblokir, mudah-mudahan di akhir semester dibuka kembali. Amin. Iya kan? Mudah-mudahan bisa dibuka. Tapi itu yang saya katakan tadi, bahwa ini semua instansi pemerintah juga mengalami hal yang sama, bukan kita saja. Dan kita tidak ada istilahnya gara-gara pemotongan ini menjadi semangat kita. Enggak, justru kita menjadi tambah semangat, justru kita harus bisa mencarikan inovasi-inovasi apa nih? Ya kan, pemikiran-pemikiran yang kreatif, bagaimana bisa visi misi tujuan kita tercapai dengan anggaran yang seminim-minimnya. Harus seperti itu. Kita harus bisa mencari inovasi-inovasi apa nih sehingga kita bisa bertahan, bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa menggerakkan roda organisasi pemerintahan di instansi kejaksaan ini dengan baik. Kita dukung, Pak ya. Siap, Dukung, terima ya. kasih. Iya, ini terakhir Pak, kita sudah di penghujung acara, kita ada sedikit closing statement dari Pak Asbin dan juga Pak Kasubag Perencanaan mengenai baik itu untuk kejari-kejari yang ada di daerah maupun masyarakat Kota Palembang. Silakan Pak. Baik, pada jajaran kami di daerah, tetaplah semangat, ya, tetaplah bekerja, layani masyarakat dengan baik, lakukan penegakan hukum dengan baik dan benar secara humanis, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kajati kita. Jangan kendor semangat, kita harus gaspol terus, speednya harus semakin dikencangkan tahun 2025 ini. Target kita minimal 5 Kajari WBK tahun ini. Amin. Jadi walaupun anggaran kita sedikit, jangan sampai patah semangat. Target 5 WBK itu harus kita raih. Sebagaimana yang telah kami sampaikan kemarin, kami telah berkunjung ke kawan-kawan semua. Ya, yang utama adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian dari kami. Terima kasih. Wah, oke. Ya, Terima kasih sedikit, Pak Asbin. Pak Ini Rudi. Ya, silakan. hampir sama apa yang disampaikan oleh Pak Asbin. Jadi kita tetap bekerja sesuai dengan SOP. Yang penting sesuai SOP. Walaupun kita pada saat ini terjadi efisiensi anggaran, tapi kita tetap bekerja sesuai dengan SOP. Kemudian juga kita harus bekerja dengan tepat waktu, gitu kan. Kemudian juga bekerja juga harus ada hasil atau dampak atau outcome yang bisa diterima oleh atau dirasakan oleh masyarakat. Karena pada saat ini kami diminta untuk bekerja bukan hanya outputnya yang kita harus dapat, tapi outcome-nya. Ya. Betul. Jadi outcome itu berarti apa yang kami kerjakan
di saat ini harus benar-benar dirasakan dampaknya bagi masyarakat. Itu yang pada saat ini yang digalakkan oleh pimpinan kami baik di sini maupun di pusat. Jadi harus ada outcome-nya pada saat ini. Begitu saja yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Luar Luar biasa. biasa. Terima kasih banyak Terima Pak kasih Hasbin. Pak Alexander Rudi dan juga Iya. Pak Hasbin, Pak Luar Zainul. biasa. Waktunya ya, luar biasa. Informasinya pastinya luar biasa. Sukses terus untuk bidang Kejaksaan. pembinaan Ya. di Kejati Sumatera Selatan. Semoga tahun ini bisa mempertahankan WBK-nya Ya, dan juga bisa WBBM, Pak ya. Ya, amin. Luar biasa. Dan terima kasih juga untuk Mas Picek Mirsa Pal TV yang terus setia nonton program Jaksa Menyapa. Terus saksikan program ini. Pastinya cuma di Pal TV. Memang punya kita. Saya HGK ini. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak.